Bagian 1, Benua di Ambang Perang. Ditulis oleh Christopher Clark, Penguin Books. Di awal abad ke-20, Eropa adalah benua yang penuh ketegangan. Kekaisaran-kekaisaran tua seperti Austria-Hongaria dan Ottoman berusaha mempertahankan kekuasaan mereka. Negara-negara baru seperti Jerman dan Italia mulai menunjukkan kekuatan mereka di dunia. Persaingan untuk mendapatkan koloni dan sumber daya memicu persaingan antara negara-negara besar. Nasionalisme, sebuah kekuatan yang dahsyat, meluas di seluruh Eropa. Orang-orang merasakan rasa bangga dan kesetiaan yang kuat terhadap negara mereka. Hal ini sering menyebabkan kecurigaan dan permusuhan terhadap negara lain. Ini terutama terjadi di Balkan, wilayah yang dikenal sebagai gudang mesiu Eropa. Peningkatan kekuatan militer semakin meningkatkan ketegangan. Negara-negara berlomba-lomba untuk memperluas pasukan darat dan laut mereka. Mereka melihat kekuatan militer sebagai cara terbaik untuk melindungi kepentingan mereka dan mencegah agresi. Perlombaan senjata menciptakan suasana ketakutan dan kecurigaan. Pada tahun-tahun menjelang Perang Dunia Pertama, Eropa berada dalam keseimbangan kekuatan yang rapuh. Peristiwa apapun, sekecil apapun, berpotensi menghancurkan perdamaian yang rapuh ini. Bagian 2, Sekutu yang Membara. Sebelum perang, negara-negara Eropa membentuk jaringan aliansi yang rumit. Perjanjian-perjanjian ini dimaksudkan untuk mencegah agresi, tetapi justru membuat situasi menjadi lebih berbahaya. Salah satu aliansi adalah Triple Alliance. Aliansi ini dibentuk pada tahun 1902 dan terdiri dari Jerman, Austria-Hongaria, dan Italia. Aliansi ini dibentuk untuk mengimbangi kekuatan Prancis dan Rusia yang semakin besar. Aliansi lainnya adalah Triple Entente. Aliansi ini dibentuk pada tahun 1907 dan menyatukan Prancis, Rusia, dan Inggris. Negara-negara ini merasa terancam oleh kekuatan militer Jerman yang semakin besar. Aliansi ini berarti bahwa konflik antara dua negara dapat dengan cepat menyeret negara lain. Apa yang dimulai sebagai perselisihan lokal dapat dengan mudah meningkat menjadi perang yang lebih besar. Sistem aliansi ini menjadi faktor utama dalam pecahnya dunia. Bagian 3, Sarajevo, 1919, percikan api menyala. Pada tanggal 28 Juni 1919, Archduke Franz Ferdinand, pewaris takhta Austria-Hongaria, dan istrinya Sophie, mengunjungi Sarajevo, ibu kota Bosnia. Bosnia berada di bawah kekuasaan Austria-Hongaria, tetapi banyak orang di sana ingin menjadi bagian dari Serbia. Sekelompok nasionalis Serbia, yang dikenal sebagai Tangan Hitam, merencanakan untuk membunuh Archduke. Mereka melihatnya sebagai simbol penindasan Austria-Hongaria. Tujuan mereka adalah untuk memisahkan Bosnia dari Austria-Hongaria dan menyatukannya dengan Serbia. Archduke dan istrinya berkendara melalui jalan-jalan Sarajevo dengan mobil terbuka. Saat mobil mereka lewat, seorang anggota Tangan Hitam yang masih muda, Gavrilo Princip, menembakkan 2 tembakan. Franz Ferdinand dan Sophie keduanya terbunuh. Pembunuhan Franz Ferdinand mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Eropa. Austria-Hongaria menyalahkan Serbia atas serangan itu, dan bersumpah untuk menghukum negara tersebut. Bagian 4, Meriam Agustus Deklarasi Perang. Austria-Hongaria, yang didukung oleh Jerman, mengeluarkan ultimatum kepada Serbia. Ultimatum tersebut berisi serangkaian tuntutan keras. Serbia yang takut akan invasi skala penuh menyetujui sebagian besar tuntutan, tetapi tidak semuanya. Ini tidak cukup bagi Austria-Hongaria. Pada tanggal 28 Juli 1919, Austria-Hongaria menyatakan perang terhadap Serbia. Rusia, sekutu setia Serbia, memobilisasi pasukannya untuk mendukung Serbia. Jerman, yang terikat oleh perjanjiannya dengan Austria-Hongaria, menyatakan perang terhadap Rusia pada tanggal 1 Agustus. Jerman kemudian menyatakan perang terhadap Prancis, sekutu Rusia, pada tanggal 3 Agustus. Rencana perang Jerman melibatkan invasi cepat ke Prancis melalui Belgia yang netral. Langkah ini melanggar netralitas Belgia, yang mendorong Inggris untuk menyatakan perang terhadap Jerman pada tanggal 4 Agustus. Hanya dalam beberapa minggu yang singkat, kekuatan-kekuatan besar Eropa berperang. Sistem aliansi telah menyeret mereka ke dalam konflik yang tidak mereka perkirakan atau inginkan. Bagian 5, Front Barat, Kebuntuan dan Pembantaian. Perang di Front Barat ditandai dengan Perang Parit. Kedua belah pihak menggali sistem parit yang rumit yang membentang ratusan mil melintasi Prancis dan Belgia. Parit-parit tersebut menawarkan perlindungan dari tembakan musuh,
Tetapi kondisinya mengerikan. Para prajurit hidup dalam ketakutan terus-menerus akan bombardir artileri, tembakan senapan mesin, dan serangan gas beracun. Serangan di No Man's Land, daerah di antara parit, sering mengakibatkan banyak korban. Teknologi baru, seperti senapan mesin dan gas beracun, membuat perang semakin mematikan. Terlepas dari upaya terbaik mereka, tidak ada pihak yang mampu mencapai terobosan yang menentukan. Perang di front barat menjadi jalan buntu yang berdarah, dengan jutaan tentara tewas atau terluka untuk keuntungan minimal. Bagian 6. Front Timur, jenis perang yang berbeda. Front Timur sangat luas dan cair, membentang dari Laut Baltik di utara hingga Laut Hitam di selatan. Di sini, perang ditandai dengan mobilitas dan manuver, tidak seperti perang parit statis di front barat. Rusia, dengan cadangan tenaga kerjanya yang besar, awalnya mendorong masuk ke wilayah Jerman. Namun, tentara Rusia dilengkapi dengan buruk dan menderita kerugian besar. Jerman dan sekutunya mencapai beberapa kemenangan besar di front timur. Mereka menimbulkan kekalahan telak pada tentara Rusia di pertempuran Tannenberg dan Danau Masurian pada tahun 1918. Terlepas dari kemunduran ini, Rusia terus berjuang. Jarak yang jauh dan kondisi cuaca yang keras membuat kedua belah pihak sulit untuk mencapai kemenangan yang menentukan. Bagian 7. Dunia yang terbakar, konflik global. Meskipun teater perang utama berada di Eropa, Perang Dunia Ta adalah konflik global. Pertempuran menyebar ke Afrika, Asia dan Timur Tengah. Di Afrika, pasukan kolonial Inggris dan Prancis bertempur melawan pasukan Jerman untuk menguasai koloni Jerman. Di Timur Tengah, Kekaisaran Ottoman yang bersekutu dengan Jerman berperang melawan pasukan Inggris dan Rusia. Perang di laut juga merupakan urusan global. U-boat Jerman, atau kapal selam, melancarkan perang kapal selam tak terbatas, menenggelamkan kapal dagang dan kapal penumpang. Perang kapal selam tak terbatas ini membawa Amerika Serikat ke dalam perang di pihak sekutu pada tahun 1917. Bagian 8. Perang dalam negeri, perang total. Perang Dunia Pelun adalah perang total, artinya perang ini tidak hanya memengaruhi tentara di garis depan, tetapi juga warga sipil di rumah. Pemerintah memobilisasi semua sumber daya mereka untuk upaya perang. Mereka memperkenalkan wajib militer, mewajibkan semua pria yang berbadan sehat untuk bertugas di militer. Mereka juga menjatah makanan dan barang-barang penting lainnya. Perempuan memainkan peran penting di dalam negeri. Dengan begitu banyak pria yang pergi berperang, perempuan mengambil pekerjaan yang secara tradisional dilakukan oleh laki-laki. Mereka bekerja di pabrik, memproduksi amunisi dan bahan perang lainnya. Perang memiliki dampak yang mendalam pada kehidupan orang-orang di seluruh dunia. Bagian 9. Tatanan Dunia Baru, Warisan Perang Besar. Perang Dunia Pertama berakhir pada 11 November 1915, ketika Jerman menandatangani gencatan senjata. Perang tersebut memiliki dampak yang mendalam pada perjalanan abad ke-20. Perang tersebut mengakibatkan sekitar 40 juta korban jiwa, termasuk personel militer dan warga sipil. Perang tersebut menyebabkan runtuhnya kekaisaran, penarikan kembali batas-batas negara dan munculnya ideologi-ideologi baru. Perjanjian Versailles, yang ditandatangani pada tahun 1919, secara resmi mengakhiri perang. Namun, perjanjian tersebut memberlakukan hukuman berat kepada Jerman. Jerman dipaksa untuk menerima kesalahan atas perang, membayar ganti rugi yang besar, dan menyerahkan wilayah. Perjanjian Versailles sering dianggap sebagai penyebab terciptanya kondisi yang mengarah pada kebangkitan Nazi Jerman dan pecahnya Perang Dunia II. Perang Dunia Pertama adalah tragedi dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perang tersebut menghancurkan ilusi kemajuan dan meninggalkan warisan kepahitan dan kebencian. Perang tersebut juga mengantarkan era baru konflik dan ketidakstabilan global.